Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat siang. Berjumpa kembali dalam program Dialog Bursa Gagasan. Dalam 1 jam mendatang, saya Silvani Safrudin akan memandu jalannya Bursa Gagasan dengan narasumber istimewa kita, Bapak Utusan Sarumaha SH, anggota DPRD Kota Batam, asal Partai Hanura, anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam. Beliau tidak asing bagi masyarakat Kota Batam dalam kiprahnya di Parlemen Kota Batam. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Utusan Sarumaha. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Siap. Di dialog kita pada hari ini di Bursa Gagasan. Siap. Tema kita adalah mengawal keuangan daerah agar efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Nah, kita ke Pak Utusan Sarumaha, mengawal keuangan daerah agar tetap efisien, kemudian transparan dan lain sebagainya. Apakah itu pekerjaan yang mudah bagi DPRD? Pertama, kalau dari sisi tugas dan fungsi DPRD, saya kira itu bukan sesuatu yang sulit, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menyediakan sarana-sarana untuk itu. Namun kadang-kadang yang menjadi kendala itu terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan antar fraksi. Di DPR sendiri itu ada 9 fraksi, 7 fraksi murni dan 2 fraksi gabungan. Ya tentu menyamakan persepsi ini tentu bukan hal yang mudah, hal yang sulit. Tetapi tentu fraksi masing-masing tentu harus berkolaborasi dengan fraksi-fraksi yang lain agar terjadi sebuah kesepakatan. Ya pada intinya tidak sulit sepanjang semua memiliki pemahaman yang sama bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat. Tidak sulit dan dengan sepahaman, yang penting kita di sini punya satu visi yang sama, begitu ya Pak? Ya, betul seperti yang dikatakan Pak Utusan. Betul. Nah, sebagai lembaga dengan salah satu fungsinya sebagai pengawas, bagaimana pola pengawasan DPRD sendiri selama ini terhadap pemerintah daerah? Ya, memang salah satu amanat undang-undang itu bahwa DPRD punya fungsi untuk melakukan pengawasan. Dan dalam prakteknya, dalam implementasinya itu ada 2 cara atau 2 pola yang seringkali kita gunakan sebagai wakil rakyat. Pertama adalah pola formal. Pola formal itu adalah dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan dinas atau OPD terkait. Itu secara formal. Ya tentu yang kedua adalah pola informal. Nah, pengawasan kita informal itu tentu kalau ada keluhan-keluhan masyarakat yang kita dapatkan, itu bisa kita langsung komunikasikan dengan kepala dinas, dengan kepala bidang dan lain sebagainya, sehingga aspirasi masyarakat itu bisa ditindaklanjuti. Jadi ada 2 pola, pola informal dan pola formal. Oke, DPRD juga memiliki fungsi budgeting nggak sih Pak sebenarnya? Itu salah satu fungsinya dari ketiga fungsi formal daripada DPRD. Oke, untuk menyusun anggaran untuk APBD 2022, itu bagaimana komposisi atau postur dalam APBD Kota Batam? Nah, perbandingannya itu antara penghasilan asli daerah dengan dana perimbangan, dana bagi hasil, kemudian alokasi umum dan dana yang sah gitu. Jadi untuk anggaran 2020 itu 22 sudah kita sahkan melalui Perda Kota Batam. Itu PAD-nya diproyeksi 1.058.052.879.903 itu PAD ya. Kemudian pendapatan transfer yang berasal dari pusat itu 16.967.984.141. Jadi kurang lebih untuk pendapatan PAD-nya 1,6 triliun, pendapatan transfer 1,6 triliun, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah
135 miliar sekian. Jadi sumber anggaran itu, sumber APBD itu berasal dari tiga. Pertama dari pemerintah pusat, kemudian PAD kita yang digali berbagai sumber, dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti pendapatan BLUT, rumah sakit, dan lain-lain. Itulah. Jadi totalnya untuk APBD Kota Batam 2022 itu sebesar 3.369.292.544.044. Dari dana yang sudah terkumpulkan seperti ini, apakah masih ada alokasi yang belum sempat terposisikan begitu Pak? Ada yang tidak terjalankan? Jadi setiap APBD itu tentu disusun berdasarkan RKPD. Oh, RKPD, oke. Jadi penjabaran keuangan daerah ini berdasarkan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Okay. RKPD itu sendiri lahir berdasarkan hasil musyawarah baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten kota, dan termasuk pokok-pokok pikiran DPRD. Itulah kemudian dianggarkan, anggarannya menjadi sebesar 3,3 triliun lebih. Oke. Demikian ya. Baik, pada saat rapat kerja antara DPRD dengan mitra kerja, itu organisasi perangkat daerah atau OPD dalam menyusun anggaran, pendekatan atau asumsi apa yang disepakati nih Pak? Ya. Dalam menetapkan jumlah APBD dari sektor-sektor tersebut, atau bagaimana menentukan dan menyepakati dasar hitung dan rumus proyeksi pendapatan PAD ini? Ya, tentu dalam merumuskan itu ada beberapa komponen ya, ada beberapa elemen. Pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Apakah ekonomi itu mengalami peningkatan atau tidak. Yang kedua tentu berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Apakah kegiatan itu misalnya menimbulkan banjir atau tidak. Itu kan menjadi skala-skala prioritas. Kemudian berikutnya itu adalah terkait dengan beban kerja yang ada di OPD. Jadi anggaran itu kan ada belanja modal, ada belanja kepegawaian yang menjadi kebutuhan absolut daripada pemerintah daerah. Jadi itu komponennya. Jadi apakah ada pertumbuhan ekonominya bagaimana, kemudian skala prioritas pembangunannya seperti apa, dan yang terakhir adalah terkait dengan beban OPD. Karena beban OPD itu juga harus disupport dengan anggaran yang cukup, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal dalam rangka melayani masyarakat. Oke. Ya. Kalau skala prioritas yang benar-benar sudah dilaksanakan, salah satunya contohnya apa nih Pak? Sesuai dengan itu kan penggunaan anggaran itu tentu tidak boleh bergeser daripada visi dan misi wali kota, yang kemudian itu diterjemahkan dalam Perda RPJMD. Ya, salah satunya yang kelihatan itu adalah jalan, ya, jalan, kemudian beberapa lain seperti misalnya pembangunan gedung sekolah, walaupun sampai saat ini juga belum terpenuhi dengan sempurna. Jadi pembangunan jalan itulah yang menjadi poin utama daripada pemerintah, karena itu sesuai dengan visi misi. Oke, baik. Di segmen berikutnya kita juga ingin memberikan pertanyaan terkait dengan defisit anggaran APBD 2022 ya Pak. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami dalam Bursa Gagasan. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali untuk Anda. Gebiar Hatari miliaran rupiah. Beli satu produk, dapatkan 3 kesempatan hadiah. Siap-siap, kami akan datang ke toko-toko daerah kamu ya. Kita akan cari orang yang udah beli dan scan kupon undiannya. Yuk! Beli Hatari Tiongkok seperti ini, temukan kuponnya, scan QR code-nya, dan dapatkan hadiahnya. Gebiar Hatari miliaran rupiah, berlapis-lapis hadiahnya. Yuk, bisa yuk! Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaklah bersapa kala bertemu pandang, baik diajar sedari dini. MTQ terhelat, syiar berkumandang, wujudkan negeri yang makmur lagi madani. Saya Haji Ansar Ahmad SEMM, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh elemen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat berpartisipasi serta mensukseskan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Anambas tahun 2022. Mari bersama kita bangun generasi yang Qurani, masyarakat yang sehat, ekonomi kuat, dan tentunya Provinsi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai menikmati siaran TV digital secara bertahap. Saya Haji Ansar Ahmad SEMM, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus, untuk beralih dari siaran TV analog menjadi TV digital. Proses ini akan berlangsung hingga tanggal 2 November 2022 yang tentunya bertujuan untuk lebih memanjakan masyarakat dengan kualitas tayangan yang jauh lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan kelebihan lainnya. Mari kita sambut era TV digital ini sebagai momentum kebangkitan media televisi untuk bisa lebih mengangkat budaya dan kearifan lokal negeri ini. Wudu dijaga, janganlah batal. Hendak sembahyang di kala subuh. Mari beralih ke siaran TV digital. Inovasi maju untuk Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mengawal keuangan daerah agar efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Inilah tema kita pada hari ini dalam program Bursa Gagasan. Kita kembali berbincang bersama Pak Utusan Sarumaha. Pak Utusan, memasuki awal triwulan ketiga ini, DPRD itu sudah mengetahui potensi defisit anggaran APBD tahun 2022 ini. Nah, ini mencapai 300 miliar atau mendekati 10% dari APBD kita yang disahkan November 2021 yang lalu, yaitu 3,2 triliun. Nah, apakah DPRD telah menerima laporan pemerintah daerah tentang defisit anggaran ini? Padahal tahun ini masih tersisa 2 triwulan lagi nih Pak, gitu. Ya, secara prognosis resmi itu ke paripurna itu belum dilaporkan oleh pemerintah kota. Tapi memang informasinya kita mengalami defisit seperti yang disampaikan tadi. Tapi kami DPRD memang berbeda, melihat bahwa masih tetap optimis angka APBD 2022 itu bisa dicapai secara maksimal. Tentu karena ini masih 6 bulan lagi, maka tentu berbagai upaya, berbagai strategi harus dilakukan. Karena kalau ini defisit, maka akan mengganggu kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan sudah disahkan dalam Perda APBD kita tahun 2022. Tapi dalam perjalanan ini memang kami melihat isu defisit ini kan tentu mengganggu program kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk pokok-pokok pikiran yang disampaikan masyarakat melalui DPRD, yang kita sebut dengan istilah pokir. Ini akan terganggu sekali, tapi kabar terakhir bahwa pokir itu akan tetap bisa dilaksanakan dengan harapan
bahwa pencapaian anggaran kita sebagaimana yang disahkan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Nah ini kilas balik sedikit ya Pak ya. Pemerintah daerah itu menyatakan dalam RAPBD tahun 2022 itu mencapai 3,4 triliun. Dengan menyatakan PAD kita meningkat 13% dari tahun 2021. Nah kemudian November 2021 pemerintah dan DPRD itu menyepakati APBD kita itu 3,218 triliun dengan kata lain berkurang 200 miliar saat yang disahkan gitu ya. Pada triwulan kedua dinyatakan defisit lagi 300 miliar. Nah artinya sudah berkurang nih Pak dari yang RAPBD sampai saat ini yang 500 miliar. Nah, apa yang akan disarankan DPRD Kota Batam dalam APBD perubahan Agustus mendatang kepada pemerintah daerah? Pertama saya kira APBD ini kan konsensus politik ya yang disahkan atau disepakati oleh pemerintah Kota Batam bersama DPRD yang kemudian setiap perda APBD itu disahkan melalui paripurna. Maka setiap perda APBD itu maka kita optimis bahwa angka yang kita tetapkan itu bisa dicapai. Maka salah satu strateginya adalah tentu harus memaksimalkan kinerja daripada OPD penghasil supaya tidak terjadi kebocoran. Harus bekerja keras, harus merumuskan langkah-langkah strategi agar pencapaian itu bisa lebih maksimal. Karena kita optimis di tahun 2022 ini kan tidak seperti di tahun 2021 ya, yang dimana 2021 itu sangat ketat dalam hal program kegiatan kemasyarakatan, perjalanan juga cukup ribet ya syarat-syaratnya. Tapi 2022 ini kan cukup longgar sekali, sehingga saya sering melakukan perjalanan dinas, hampir di daerah lain itu hotelnya sudah penuh. Itu membuktikan bahwa perjalanan masyarakat itu, perputaran ekonomi itu sudah semakin lebih baik. Sehingga menurut saya bahwa kalaupun dikatakan defisit itu terlalu prematur, karena itu prognosisnya atau asumsinya itu masih di bulan April dan Mei. Ya, kita akan terus melihat, memantau perkembangan pergerakan ekonomi di bulan 7, bulan 8, dan bulan 9. Sehingga kami DPRD melihat bahwa pencapaian angka APBD itu masih bisa dicapai sebagaimana mestinya. Oke, jadi optimis ya ini Pak? Masih tetap optimis ya. Nah, menurut keterangan pemerintah yang Pak Sarumaha dengar itu ada apa sektor sumber PAD yang berkurang sehingga menyebabkan terjadinya defisit tersebut? Ya salah satunya itu kan perhotelan, sangat minim sekali. Nah itu kan kalau kita melihat sekarang ini kan mancanegara sudah masuk, lokal juga sudah masuk, sehingga saya kira perhotelan itu sesuatu yang akan bertumbuh secara grafiknya akan naik ya. Kemudian seperti restoran, sekarang kan tidak seperti yang dulu jam sekian sudah ditutup. Kalau sekarang kan sudah longgar, maka kita optimis bahwa pertumbuhan pergerakan masyarakat dalam hal transaksi itu akan semakin lebih meningkat. Yang pada akhirnya itu akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian pendapatan asli daerah. Hanya saja persoalannya adalah apakah dinas-dinas penghasil ini sudah bekerja secara maksimal atau tidak. Nah itu yang menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota untuk mengingatkan. Ya, tentu juga kami sebagai DPRD ya akan terus mengingatkan agar betul-betul bekerja keras. Karena sekali lagi kalau ini defisit maka akan mengganggu aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan. Seperti kita ketahui ini Pak bahwa belanja barang dan jasa pemerintah dalam hal ini yang bersumber dari APBD itu merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bahkan kontribusinya bisa mencapai 3-4%. Apakah ini juga berarti pertumbuhan ekonomi Batam juga akan menurun pada tahun 2022 ini? Ya kan banyak sektor-sektor lainnya. Kita itu misalnya pajak penerangan jalan, kemudian pajak restoran, kemudian pajak hiburan. Sebenarnya banyak pos-pos atau banyak potensi-potensi pendapatan daerah. Tapi kalau saya melihat sekarang ini dengan jalan yang sudah begitu banyak, dengan investasi jalan yang sudah begitu jumlahnya fantastis untuk pembangunan, maka kalau PAD-nya tidak meningkat, maka itu adalah kegagalan pemerintah daerah, kegagalan pemerintah kota dalam hal peningkatan PAD. Artinya sebenarnya jalan yang dibangun itu
berhasil atau tidak memberikan dampak atau tidak, maka bisa diukur dari pendapatan asli daerahnya. Jangan sampai jalannya begitu besar, tapi pendapatan asli daerah kita malah menurun. Itu kan jadi persoalan. Jadi saya kira pos-pos potensi-potensi yang bisa digali itu harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Karena memang teknis pelaksanaan itu ada di pemerintah kota. Ya, kita kan sebagai DPD kan tidak terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan kegiatan itu, tapi kita punya fungsi pengawasan. Mana-mana yang kurang ya tentu kita akan ingatkan. Ya semuanya ini kan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Artinya semakin besar pendapatan kita, maka akan semakin memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kota Batam. Oke, baik. Pak Sarumala, masih akan kita masuk di segmen berikutnya terkait dengan mengawal keuangan daerah agar efisien, ekonomis, efektif, transparan dan juga bertanggung jawab. Tetap bersama kami ya Pak. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan segera kembali Bursa Gagasan untuk Anda sesaat lagi. Miliaran rupiah. Beli satu produk, dapatkan 3 kesempatan hadiah. Siap-siap, kami akan datang ke toko-toko daerah kamu ya. Kita akan cari orang yang udah beli dan scan kupon undiannya. Yuk! Beli Hatari Siang Top seperti ini, temukan kuponnya, scan QR Code-nya, dan dapatkan hadiahnya. Gembira Hatari miliaran rupiah, berlapis-lapis hadiahnya. Yuk, bisa yuk! Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaklah bersapa kala bertemu pandang, baik diajar sedari dini. MTQ terhelat, syiar berkumandang, wujudkan negeri yang makmur lagi madani. Saya Haji Ansar Ahmad SEMM, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh elemen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat berpartisipasi serta mensukseskan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Anambas tahun 2022. Mari bersama kita bangun generasi yang Qurani, masyarakat yang sehat, ekonomi kuat, dan tentunya Provinsi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai menikmati siaran TV digital secara bertahap. Saya Haji Ansar Ahmad SEMM, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus, untuk beralih dari siaran TV analog menjadi TV digital. Proses ini akan berlangsung hingga tanggal 2 November 2022 yang tentunya bertujuan untuk lebih memanjakan masyarakat dengan kualitas tayangan yang jauh lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan kelebihan lainnya. Mari kita sambut era TV digital ini sebagai momentum kebangkitan media televisi untuk bisa lebih mengangkat budaya dan kearifan lokal negeri ini. Wudu dijaga, janganlah batal. Hendak sembahyang di kala subuh.
Mari beralih ke siaran TV digital. Inovasi maju untuk Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog kita hari ini Bursa Gagasan. Dan kita kembali ke Pak Putusan Sarumaha. Pak, ada sumber-sumber unggulan untuk mendulang PAD itu diantaranya dari pajak, restoran, dan hotel. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, bagaimana cara memaksimalkan dan mengamankannya supaya alirannya ini maksimal ke kas daerah? Gitu? Pertama, ini pertanyaan yang cukup bagus dan menarik sekali ya. Waktu saya masih pertama sekali jadi DPRD itu saya sudah di Banggar saya sudah menyampaikan bahwa pemerintah kota itu harus beralih dari manual ke digital. Jadi salah satu untuk mencegah adanya kebocoran anggaran itu pendapatan asli daerah itu dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber teknologi. Dari informasi BP2RD bahwa sekarang Bapenda bahwa dari 1.800 wajib pajak itu masih 500 yang terpasang tipping box. Ada beberapa hotel bintang itu justru tidak terpasang tipping boxnya. Artinya ini sebenarnya kita bukan curiga dengan pelaku usaha, tapi salah satu yang bisa menciptakan adanya transparan, maka haruslah beralih dari manual menjadi penggunaan sistem digital atau teknologi. Jadi salah satu yang bisa meningkatkan atau mencegah kebocoran terkait dengan sumber-sumber pendapatan kita yang sangat strategis dan seksi itu, saya sampaikan seksi itu, yaitu dengan cara menerapkan teknologi. Harus dengan teknologi. Sehingga pajak-pajak yang masyarakat store kepada pelaku usaha itu betul-betul mengalir 100% kepada kas daerah. Tidak ada lagi kebocoran-kebocoran. Sekali lagi bukan kita curiga, tapi ini semuanya dalam rangka transparansi. Sehingga apa yang diterima pelaku usaha itu itulah yang distorkan ke kas daerah. Jadi tidak ada curiga-curiga. Jadi kita sebenarnya kalau bicara terkait dengan tipping box itu sebenarnya sudah teknologi yang lama, sudah teknologi yang tua. Bahkan saya sering diskusi dengan perbankan, sudah ada yang menawarkan teknologi yang canggih. Nah, tentu ini menjadi atensi pemerintah sehingga ke depan APBD kita yang semakin besar tentu akan semakin bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam. Bisa difungsikan untuk pembangunan jalan, bisa difungsikan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu terkait bantuan kesehatan, untuk membangun sekolah negeri yang baru. Ya, sampai sekarang kan juga sekolah negeri kita kan keteteran terus menampung siswa-siswa itu. Yang satu rombongan kelas itu seharusnya 20, sekarang jadi peningkatan yang signifikan. Sehingga ini menjadi tugas PR kita ke depan. Pak Sarumaha tentu memiliki pengalaman bahwa ada celah-celah di mana anggaran itu bocor di jalan. Nah, dalam proses pungutannya misalnya, apakah hal semacam itu pernah dibicarakan untuk diantisipasi? Selalu, karena kebetulan saya akan di Banggar dan itu terlibat langsung dengan pemerintah TAPD ya, Tim Anggaran Pemerintah Kota Batam, untuk membicarakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran. Jadi dalam hal postur APBD itu dua hal penting, yaitu ada pendapatan dan pengeluaran. Nah, bagaimana kita memaksimalkan pendapatan ini? Maka seperti yang saya sampaikan tadi, jalan salah satunya adalah harus memanfaatkan teknologi. Jadi seperti misalnya di sampah kita bocor, nggak pernah mencapai angka 100%. Ya, kemudian kemarin yang sempat diperdebatkan terkait dengan pajak penerangan jalan, ya, kita juga sedikit selisih, belum mencapai 100%. Kemudian pajak restoran. Pajak restoran itu sebenarnya paling gampang ya, karena setiap masyarakat membeli udah ada kewajiban untuk membayar pajak 10% dan harus disetorkan ke kas daerah. Kemudian hotel. Nah, ini saya kira memang sumber-sumber pajak yang sangat seksi, yang sangat strategis. Maka kalau ini tidak dikelola oleh pemerintah Kota Batam dengan cara atau strategi pemanfaatan teknologi, maka sampai kapanpun PAD kita tidak akan meningkat. Sangat disayangkan seperti yang saya katakan tadi bahwa pembangunan jalan begitu besar investasinya, tetapi
barometer pendapatan PAD kita tidak meningkat, ini kan jadi persoalan. Dan jangan sampai dibilang bahwa ketika pendapatan tidak meningkat, maka itu adalah sebuah kegagalan pemerintah daerah, kepala daerah. Karena kalau misalnya uangnya ada terus dipakai, semua orang bisa. Tapi bagaimana kepala daerah harus meningkatkan pendapatan, itu juga menjadi tanggung jawab utama. Ya, saya pikir begitu. Mungkin kalau dalam rangka mengawal supaya keuangan daerah itu tetap bersih, kemudian efektif, transparan dan akuntabilitas, itu bagaimana DPRD melakukannya atau mengukurnya gitu, Pak? Ya, kita ini kan misalnya penyetoran pajak itu kan itu langsung bukan di-store ke kas DPRD ya, itu kan di-storekan ke kas pemerintah atas nama pemerintah Kota Batam. Nah, tentu karena di DPRD itu kan ada berbagai komisi ya yang membidangi. Kalau mengenai pendapatan ini secara spesifik itu di Komisi 2. Maka tentu salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dengan mengupdate ya per triwulan. Per 3 bulan itu mengupdate kepada BP2RD berapa sih pendapatan perhotelan, berapa pajak parkir yang sudah terkumpul. Tentu kalau misalnya belum mencapai, maka kita bisa memberikan masukan-masukan. Kita bisa bersama-sama merumuskan strategi, oh ini yang kurang, ini yang harus kita siapkan. Saya kira memang DPRD dibutuhkan keaktifan dalam rangka memantau kinerja daripada OPD terkait. Oke, Pak Sarumaha, Pak, saya ingin tanyakan juga, ada rapat rutin kan, minimal 6 kali yang diharuskan undang-undang dalam setahun antara DPRD dengan pemerintah. Nah, apa saja yang dibahas sih dalam momen antara pemerintah dengan DPRD biasanya, Pak? Pertama, sekarang di DPRD itu selain yang saya sampaikan tadi ada namanya triwulan. Jadi per 3 bulan DPRD memanggil mitranya untuk menanyakan progres kegiatan, yang mana yang sudah dilaksanakan, berapa persen realisasi fisiknya, itu per 3 bulan. Nah, dalam rapat-rapat dengan pemerintah itu selalu namanya TAPD ya, tim anggaran pemerintah kota. Jadi kita selalu memberikan masukan-masukan, kita selalu memberikan saran-saran yang sifatnya untuk membantu ya. Barangkali pemikiran-pemikiran kawan-kawan DPRD ini bisa diadopsi dan tentu kita berharap itu bisa bermanfaat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Jadi dalam rapat-rapat itu ya selalu kita menanyakan bagaimana realisasi pendapatannya bagaimana, kemudian realisasi pengeluarannya udah sejauh mana. Ya tentu kita berkewajiban juga karena DPRD itu tentu punya fungsi pengawasan. Nama-nama yang memang belum maksimal maka kita dorong supaya dimaksimalkan. Ya tentu semuanya juga harus ada kemauan lah, ada kemauan dari dinas-dinas terkait penghasil khususnya untuk melakukan terobosan-terobosan, untuk melakukan percepatan-percepatan sehingga angka-angka yang sudah kita tetapkan itu, angka-angka yang sudah kita sepakati itu dalam Perda APBD itu bisa dicapai sebagaimana mestinya. Oke, baik, menarik sebenarnya perbincangan pada hari ini. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, tapi nanti kita akan kembali lagi ya Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bursa Gagasan. Usai jeda pariwara kami akan segera kembali. Gebyar Hatari Miliaran Rupiah 2022 hadir di Batam TV. Caranya sangat mudah, cukup beli 1 produk Hatari, raih 3 kesempatan hadiah. Hadiah langsung, hadiah mingguan, dan hadiah utama. Tim Batam TV akan langsung datang ke outlet yang menjual Hatari untuk memberikan hadiah langsung kepada Anda. Dan untuk mendapatkan hadiah utama, uang tunai total ratusan juta rupiah dan juga umroh, kumpulkan kupon Anda sebanyak-banyaknya dan kirimkan kupon beserta fotokopi diri Anda ke Dropbox Batam TV. Yuk, tunggu apa lagi? Beli Hatari, menangkan hadiah miliaran rupiah. Sekolah Nasional Plus Sultan Agung Batam mempunyai beberapa program unggulan bahasa Inggris dan Mandarin.
membuka pendaftaran peserta didik baru tahun 2022-2023. Mempunyai jenjang pendidikan, kelompok belajar atau TK, SD, SMP, dan SMK Penerbangan dan Pelayaran. SMK Nasional Plus Sultan Agung Batam mempunyai fasilitas umum, ekstrakurikuler, fasilitas airframe power plant, dan nautika kapal niaga. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Sultan Agung Batam, SMK Nasional Plus Sultan Agung Batam, inovasi dan berkualitas. SMK bisa, SMK hebat. Roadshow PBB P2 pada 12 kecamatan di Kota Batam membuka layanan mutasi atau perubahan data, pengecekan dan percetakan tagihan, serta layanan pembayaran langsung melalui mitra bank yang turut serta. Roadshow ini juga merupakan apresiasi pada masyarakat taat pajak dengan diadakannya pengundian door prize di tiap titik lokasi. Mari bersama membangun Batam. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Kita masuk di segmen terakhir di perbincangan kita pada hari ini, tapi kita masih ada beberapa pertanyaan untuk Pak Utusan, dan pertanyaan berikutnya itu mengenai kalau kita lihat itu PAD sumbernya masih dari pungutan-pungutan dan pajak daerah, dan artinya pendapatan hanya bersumber dari rakyat. Ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak mengenai sumber-sumber lain yang sah seperti BUMD dan penyertaan modal daerah misalnya? Ya. Nah, apakah pernah dibicarakan hal seperti demikian? Baik, terima kasih. Pertama terkait BUMD, memang dalam pengelolaannya belum maksimal. Dan hari ini memang pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam itu mensahkan namanya penyertaan modal, perda penyertaan modal. Di mana penyertaan modal itu salah satunya adalah penyertaan modal pemerintah Kota Batam di Bank Riau Kepri sebesar maksimal 300 miliar. Kita berharap dengan penyertaan modal itu maka memberikan dampak positif ya terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Artinya ada dividen dan lain sebagainya itu bisa masuk ke kas pemerintah Kota Batam. Nah, tentu BUMD lain yang belum terlalu menjanjikan, sehingga memang ke depan penyertaan modal itu yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Batam maka harus diharapkan itu bisa dikelola dengan baik. Ya, artinya kita harus memilih perusahaan-perusahaan yang memang memberikan profit lah. Jangan sampai memilih perusahaan yang memberikan kerugian. Kita udah hanya menyetor modal, jangankan mau dapatkan dividen atau untung atau profit, balik modalnya aja nggak bisa. Nah, itu tentu jadi persoalan. Dan saya kira penyertaan modal di Bank Riau ini kan sesuatu yang sangat strategis ya. Karena sejauh ini saya lihat perkembangan Bank Riau cukup signifikan dan optimis itu bisa memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga tentu ke depan yang 300 miliar ini maksimal ya. Artinya maksimal 300 miliar itu yang bisa digelontorkan oleh pemerintah kota, tentu dengan persetujuan DPRD melalui nanti akan disahkan melalui Perda APBD. Ya. Nah, ada beberapa kemarin dapat informasi dari Pansus penyertaan modal ini bahwa ada justru dulu pernah menyetorkan modal tapi tidak memberikan keuntungan apapun. Ya, sehingga saya kira cukup satu tapi maksimal. Ya, daripada banyak tapi tidak memberikan dampak yang signifikan. Saya kira itu. Jadi kita bicarakan dari awal
perbincangan terkait dengan rancangan kerja pemerintah daerah. Ada prioritas itu diantaranya ada pendidikan, kemudian kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, kemudian ketahanan pangan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Sektor mana yang dapat dikurangi itu akibat defisit anggaran tersebut menurut Bapak? Ya, pertama bahwa persoalan kesehatan, persoalan pendidikan itu tidak bisa ditawar-tawar karena itu perintah undang-undang 20% dari APBD ya, postur APBD. Kemudian infrastruktur, kemudian mikro, dan selama ini memang saya melihat uang kita itu tersedot, APBD itu tersedot di infrastruktur. Jadi paling tidak yang bisa dipotong-potong itu ya terkait dengan infrastruktur ya, yang saya kategorikan bahwa sifatnya tidak mendesak. Tidak mendesak, artinya tidak mendesak, tidak menimbulkan banjir, tidak menimbulkan kemacetan. Artinya itu kan sifatnya penataan kota itu kan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Artinya itu bisa dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya ya. Tapi kalau kita memaksakan kehendak harus bangun, sementara kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan, ya akhirnya kan defisit. Sehingga kebutuhan wajib yang seharusnya itu tidak bisa digeser-geser, maka akan tergeser gitu loh. Saya misalnya dinas sosial itu nggak punya anggaran yang cukup. Tidak punya anggaran yang cukup, sangat kecil juga anggarannya. Misalnya penanganan orang terlantar, itu tidak ada anggarannya juga. Itu jadi hampir kalau yang dinas sosial itu tidak ada anggaran yang signifikan. Misalnya orang yang tidak punya keluarga kemudian mau diantar pulang, itu anggarannya tidak ada juga. Jadi tok hanya misalnya razia kemudian dikasih pembinaan, hanya itu anggarannya. Jadi saya kira postur anggarannya sudah kecil, kemudian kalau dipotong ya akhirnya kan OPD itu dinas itu nggak bisa berjalan, gitu ya. Misalnya kayak sekarang ini di Sdukcapil ya, di Sdukcapil itu merupakan OPD yang sangat strategis, merupakan OPD yang terdepan, tapi bukan Yamaha. Karena semua sekarang ini urusan apapun kita di dunia ini sekarang ini sudah membutuhkan di Dukcapil. Jadi semuanya itu data terintegrasi dengan data Dukcapil. Sehingga memang saya selalu menyuarakan bahwa Dukcapil itu harus diberikan perhatian yang serius terkait dengan penganggarannya. Coba aja Dukcapil kita itu kan gedungnya sangat tidak layak. Sumber daya manusianya juga harus ditambah. Kita berharap ke depan ketika masyarakat datang ngurus akte lahir 20 menit, 30 menit langsung selesai. Ini kan nunggu berhari-hari bolak-balik. Ya, apalagi sekarang dengan sistem antrian offline, yang akhirnya masyarakat sudah bolak-balik. Jadi ada yang kebutuhan-kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sesuatu yang tidak boleh digeser, sesuatu yang tidak boleh direlokasi. Tapi jalan ya tentu kan misalnya volumenya dari 200 bisa dibikin jadi 100, dari 200 bisa dibikin 50. Jadi tentu harus kita menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Tapi lagi-lagi kalau misalnya dinas penghasil bekerja keras, mendesain strategi yang bagus, maka saya optimis bahwa nggak perlu kita geser-geser itu. Ya tentu kan pencapaian kita 100%, maka program kegiatan yang sudah disepakati oleh DPRD bersama pemerintah kota dalam Perda APBD itu bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Oke, baik. Nah, kalau kita komposisikan anggaran berapa persen nih Pak untuk pembangunan dari 3,25 triliun APBD Batam 2022 yang digunakan untuk pembangunan, nah berapa persen untuk belanja rumah tangga, gaji dan sebagainya nih Pak? Kalau tidak salah persentasenya itu untuk modal itu 60% ya, untuk belanja operasi itu 40%. Jadi memang untuk belanja modal itu di Batam itu sangat signifikan, untuk pelebaran jalan, untuk belanja lain-lain lah, ya. Dan memang ya kita lihat Batam cukup di mana-mana proyek ya, proyek drainase, proyek jalan, pelebaran jalan dan segala macam, sehingga wajar saja kalau sekian persen itu tersedot untuk pembiayaan infrastruktur. Tapi menurut Bapak sendiri komposisi itu sudah ideal oleh DPRD? Kalau seandainya kita bisa mencapai, pemerintah Kota Batam bisa bekerja keras, saya kira itu ideal. Tapi persoalannya tidak ideal adalah pengeluaran terlalu banyak, cita-cita terlalu besar, angan-angan terlalu besar, tapi pendapatan tidak ditingkatkan. Pendapatan tidak dipikirkan strateginya, ini kan persoalan, gitu ya. Nah, kalau ini bisa dicapai, pendapatan bisa dicapai, kemudian program kegiatan itu bisa dilaksanakan, saya kira itu sangat ideal. Karena itu disepakati kan berdasarkan konsensus DPRD bersama pemerintah kota, yang mulai dengan tahapan pembahasan Kuapepas, kemudian
penandatanganan MOU Kuapepas dan sebagainya dilanjutkan dengan pembahasan Perda APBD. Panjang perjalanannya. Ya tentu harus disesuaikan penggunaan anggaran itu tentu disesuaikan juga dengan visi dan visi wali kota yang kemudian itu diterjemahkan dalam Perda RPJMD. Oke, terakhir nih Pak. Ya. Banyak membahas masalah yang cukup aktual nih Pak. Ya. Spesifik diantaranya menyangkut perlakuan leasing DSB. Nah, yang dianggap merugikan masyarakat. Apa yang kemudian dihasilkan dari rapat dengar pendapat dengan OJK misalnya dalam hal ini Pak? Ya, pertama memang beberapa kali ya masyarakat, kawan-kawan khususnya pemilik kendaraan itu mengadukan, menyampaikan aspirasinya ke Komisi 1 dan beberapa kali saya memimpin rapat terkait hal itu ya. Nah memang kita melihat bahwa ada kendala dalam hal ini secara khusus kewenangan OJK ya, sehingga OJK itu tidak bisa berbuat banyak, artinya hanya melihat dan memberikan masukan kepada kedua belah pihak agar terjadi kesepakatan. Tetapi alhamdulillah beberapa kali RDP di Komisi 1 dan kita panggil leasingnya, kita memberikan masukan-masukan agar sedikit memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada pihak debitur ya, debitur untuk jangan ekstrim lah, apalagi pada tahun 2021-2020 itu kan memang COVID memang sangat tajam sekali, sehingga menciptakan pendapatan kawan-kawan itu menjadi drop. Bukan tidak mau melaksanakan kewajibannya, tetapi karena keadaan. Tapi dari beberapa kali pertemuan itu akhirnya ya adalah progres ya, ada manfaat bahwa ada kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam hal terkait dengan pembayaran, bisa restrukturisasi dan lain sebagainya. Ya intinya cukup senang karena kehadiran DPRD itu bisa memfasilitasi kepentingan para pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Intinya kami selalu ingatkan bahwa leasing dan kreditur debitur itu kan hubungannya simbiosis mutualisme. Artinya untung leasing itu karena ada konsumen dan konsumen bisa mendapatkan penyerapan anggaran ya karena ada leasing. Ya tentu hubungan simbiosis mutualisme. Jangan sampai ada sifat yang saling mematikan, dan kami selalu mengingatkan supaya OJK memberikan memaksimalkan fungsi pengawasannya secara maksimal. Oke, baik Pak Utusan Sarumaha, terima kasih untuk perbincangan di Bursa Gagasan pada hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya Pak. Siap, ya. Terima kasih. Sukses selalu Pak. Baik pemirsa, demikian perbincangan Bursa Gagasan bersama Bapak Utusan Sarumaha, anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam. Semoga menjadi informasi yang berharga bagi kebaikan Batam dan kita semua. Saya Silvani Safrudin, sampai ketemu kembali dalam Bursa Gagasan dengan tema dan narasumber lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tugas selesai. Batam TV, inspirasi Kepri.